Shalom semua, selamat siang. Wow, luar biasa. Selamat berjumpa kembali. Halo, apa kabar semua? Yang pasti kita semua tetap strong di dalam Dia. Orang-orang yang dibangun di dalam Tuhan, yang terus terkoneksi dengan Dia, maka kita akan selalu mengalami sesuatu yang luar biasa dari biasanya. Hari kita dengan indah, karena kita tahu Dialah sumber kekuatan kita. Oke, siang hari ini mari satukan hati. Kita mau datang kepada Dia seperti seorang wanita yang mengurapi Yesus. Kita mau terus setia dan berkata, hidup kami adalah untuk melayani Engkau. Amin. Bapak Ibu, mari satukan hati bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini dan kita akan sembah Tuhan. Baik yang sementara sudah mulai live, yang di rumah, di tempat pekerjaanmu, entah itu di kantormu atau lagi sementara mengawasi anak-anak buah di lapangan atau anak-anak buah yang sedang bekerja di lapangan. Pakai headsetmu, pasang, dan mari mulai menyembah Tuhan. Kami set hati kami terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami set seluruh hidup kami, terus kami pastikan ada rasa lapar dan haus akan Tuhan. Hati kami terus tersedia bagi Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau layak kami sembah. Tidak ada Allah lain yang kami sembah di bumi ini. Engkau saja satu-satunya Allah yang hidup, yang kami layak puji, layak tinggikan, layak agungkan dan muliakan. Sungguh Engkaulah Raja segala raja. Kepastian hidup yang kami jalani terus membawa kami sadar bahwa hari-hari hidup kami hari ini dan hari-hari ke depan, kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, karena kami dibangun di atas material yang sungguh-sungguh murni daripada Tuhan. Tidak ada percampuran apapun. Kami terus memastikan hidup kami terus akurat, hidup kami sebagai keluarga Allah, sebagai keluarga rohani makin di-share supaya frekuensi kami sama dengan frekuensi surga, sehingga Tuhan bergerak. Kami memahami dan kami dapat bergerak dengan cepat ketika Tuhan memberikan kami arahan. Kami tetap taat, kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa segala perkara-perkara duniawi tidak akan lagi mengganggu hati pikiran kami. Kami tidak hidup lagi sebagai orang-orang yang biasa dalam kemanusiawian menjalani hidup aktivitas sehari-hari dengan keberadaan yang terbatas. Tapi waktu kami mengenakan pribadi Kristus hidup di dalam Engkau, Roh kuat di dalam kami, kami terbangun menjadi kuat di dalam Engkau. Apapun tidak akan lagi menggoncangkan kami, apapun tidak akan lagi mempengaruhi seluruh kehidupan kami, karena yang bergerak beroperasi di dalam kami adalah Allah yang tidak terbatas, adalah Allah yang mampu dan sanggup. Dan kami percaya kondisi hati kami pun akan selalu terset di dalam Engkau. Ada kualitas hadirat Tuhan yang membawa kami tidak lagi berjalan dengan kekuatan kami, melihat dengan kekuatan kemampuan kami, memandang segala sesuatu dengan cara pandang kami, tapi kami mengalami ada sebuah perbedaan. Realita hadirat Tuhan memastikan kami umatmu makin di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, di seluruh keberadaan kami, baik yang di rumah, umatmu yang di rumah. Kami mau berkata, kami mau terus tersedia bagi Engkau. Kami melatih diri menyembah, kami melatih hidup kami untuk fokus 1 jam ke depan, untuk mendengar arahan Tuhan, di-set di dalam firman, di-set di dalam kebenaran, sehingga hidup kami tak akan sama lagi Tuhan. Aku berdoa, hamba berdoa dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan kuasa Allah mengalir, urapan yang membuat kami melihat jauh ke depan, urapan yang membuat kami bertahan makin kuat, makin teguh, karena kami melihat Tuhan yang hidup itu sedang bekerja membangun gereja, membangun kami orang percaya untuk hidup tidak lagi menjadi gereja yang biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, ini seluruh hidup kami Bapa, kami mengucap syukur sebab Tuhan begitu baik. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Kami ada di titik ini hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan lebih daripada itu. Membuka tali kasih-Mu kami tak layak. Hanya anugerah Tuhan mampukan kami bertahan dan tetap teguh, tetap fighting spirit sampai hari ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau di atas segala-galanya bagi kami.
pujian ini. Seperti wanita mengurat menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus pribadi. Dan baik pertama sekali lagi dengan segenap hati kita. Seperti wanita rapimu menangis di bawah kakimu. Yesus Tuhan, demikian hidupku mengasihimu. Oh Yesus, baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, tetap setia menanti janjimu. Yes, amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku mau tetap setia, ku melayanimu. Katakan sama-sama, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Yes, amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku mau setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Benar Tuhan, seperti wanita yang datang mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Kami terus menghubungkan diri dengan Tuhan, sebab kami sadar di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mau setia, kami mau nyatakan komitmen kami Tuhan di sisa hari-hari hidup yang kami jalani ke depan. Tidak ada kekuatan lain kami dapat bertahan kecuali di dalam Engkau. Itu sebabnya kami memilih dan memutuskan tetap tinggal di dalam Engkau, tetap mengandalkan Engkau, tetap hidup di dalam Engkau. Kami perlu Engkau Yesus, kami butuh firman-Mu Tuhan. Firman bukan lagi sekedar wacana, firman bukan lagi sekedar informasi biasa, sudah familiar kami dengar. Tapi firman menjadi suplai penting makanan rohani bagi hidup kami, sehingga hari-hari kami jalan hidup kami tak akan sama. Kami percaya kami menjadi makin kuat, hidup kualitas rohani kami makin terbaik, makin lebih baik dan lebih baik. Nah kami percaya orang yang tersedia pasti mengalami kehidupan yang meningkat di dalam Engkau. Bapa terima kasih, kami mengucap syukur anugerah-Mu mampukan kami sampai hari ini. Ini hidup kami Bapa, kami mau share dari firman-Mu. Hamba berdoa roh pewahyuan datang pada kami semua. Bagi jemaat umat-Mu kekasih Tuhan yang ada di rumah, baik sedang live, yang ada di kantor, yang ada di lapangan. Hamba berdoa roh pengertian datang kepada kami, sehingga terus menerjemahkan dengan benar firman-Mu. Roh Kudus akan manifestasikan dalam hidup kami. Kami dengan leluasa dapat memberikan semua aspek-aspek hidup kami, membiarkan Roh Kudus leluasa bekerja. Dengan sukarela kami merespon Engkau, dan kami pastikan hidup kami makin indah di dalam Engkau. Hidup pelayanan kami, hidup rumah tangga kami, perjalanan kami ke depan akan menjadi ringan. Kami akan selalu melihat realita hadirat Tuhan melingkupi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu hari ini. Sekali lagi terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami mau share firman-Mu siang hari ini. Demi nama Yesus, hikmat Allah ada di sini. Roh Kudus mari ajar kami semua. Haleluya, puji Tuhan, amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Indah sekali ya, walaupun waktu kita hanya terbatas, kita ingin menikmati penyembahan yang lebih, tapi mari kita set, karena kita juga terbatas di suasana masih seperti ini. Waktu kita hanya sampai jam 2 sudah tutup. Jadi berusaha sedapat mungkin untuk bisa memanfaatkan waktu yang kita sudah komitmen bersama-sama di jam
12 kita start dan jam 1 kita selesai. Oke, baik. Saya percaya saudara dan saudara juga percaya di rumah, saya seperti merasakan ada sesuatu yang terus beda Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita ya. Karena setiap hari anugerahnya selalu mampukan kita. Setiap hari kita lihat dan alami ketika bangun pagi saudara menghirup udara segar. Saya mempercaya, kita semua sangat percaya itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan oleh karena kekuatan kita. Amin. Tuhan akan terus melakukan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Roh Kudusnya akan terus bekerja, membawa kita semua untuk mengalami pengalaman yang indah berjalan dengan Tuhan, hidup di dalam anugerahnya, dan kita tidak lagi bertumpu mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi Tuhanlah tumpuan hidup kita. Apapun itu dalam seluruh aspek hidup kita, kita akan selalu sadar dan kita akan selalu berkata, Tuhan, tanpa Engkau kami tidak akan sanggup. Oleh karena itu kita pastikan seperti mempelai perempuan yang berkata, hari-hari ini Tuhan kami perlu Engkau. Seperti perempuan yang digambarkan tadi, ya, seperti wanita yang datang mengurapi kaki Yesus, menangis di bawah kaki Yesus. Pastikan itu adalah keadaanmu. Setiap kali kita datang di hadirat Tuhan, saya percaya kita akan selalu merasakan, Tuhan, aku dan keluargaku ada hari ini hanya karena anugerah-Mu. Tidak ada sesuatu yang kita banggakan dan sombongkan, karena itu tidak lepas dari semua ungkapan syukur. Ketika kita menyembah, ketika kita memuji Dia, rasanya hati ini selalu renyuh. Kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, keluarga rohani yang di rumah, doa saya, walaupun mungkin hari-hari ini kita terus masih mengalami kondisi yang kita belum bisa bersama-sama, tapi saya sangat percaya hatimu makin kaya di dalam Dia, hatimu makin meluap-luap di dalam ucapan syukur. Mari terus bangun hidupmu di dalam Dia. Mari kita bangun apa yang Mam bagikan, apa yang Mam sampaikan. Mari belajar taati dan hidupi. Karena engkau akan mengalami kelegaan, engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Hari ini kita belum lihat seperti yang Mam sudah katakan, 5 tahun terakhir Mam terus membangun hal yang kita sudah disiapkan, yang Mam sudah bagikan kepada kita disiapkan. Hari ini kita seperti melihat sesuatu yang sudah Mam kumandangkan untuk kita. Mari bersiap. Kita tidak tahu ke depan apa yang terjadi, tetapi yang pasti orang-orang yang kuat, orang-orang yang strong di dalam Tuhan akan mampu dan sanggup melewati semua. Oleh sebab itu mari siang hari ini, setiap kali menyembah hati saya renyuh, dan karena saya tahu kita tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan ya. Mari bersama-sama kita lanjut. Roh Kudus biar kiranya terus menolong kita. Dia adalah pribadi yang kita butuhkan hari ini. Sekali lagi saya ulangi, Dia adalah satu-satunya pribadi yang kita butuhkan hari ini. Itulah Roh Kudus. Kenapa? Karena hanya Dia yang dapat menolong kita. Hanya Dia yang akan membawa kita terus makin dalam mengenal Bapa, berhubungan intim dengan Bapa, dan Dia akan membantu kita dalam segala kelemahan kita, dalam segala keterbatasan kita. Dia adalah pribadi satu-satunya. Dia akan menolong kita dan membawa kita makin hari makin mengalami kekuatan yang baru. Kita akan mengalami pengalaman yang makin dalam di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan setiap hari. Karena itu terus sediakan dirimu, terus sediakan dirimu. Pesan Mam selalu, tanpa ada ketersediaan kita tidak akan bisa melihat dan mengalami Tuhan. Katakan amin. Mari sama-sama kita langsung lanjut dalam firman Tuhan kita, Wahyu pasal 2. Kemarin kita sudah selesai jemaat Efesus. Ya, dari hari apa tuh? Jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, dan hari ini kita lihat yang kita lihat yang berikut tentang jemaat yang ada di Sardis. Jemaat Sardis, kita lihat sama-sama di Wahyu pasal 3 ayat 1. Kita lihat sama-sama di situ sampai ayat yang ketiga. Jika sudah mendapat, kita akan membacanya bersama-sama. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini tentang jemaat di Sardis. Pasti saudara juga sudah baca sebelumnya, tapi mari kita rendah hati. Saya dan saudara kita mau belajar bersama-sama dari apa yang Tuhan sedang ajar kita dan evaluasi kita. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 3 dikatakan, kepada jemaat di Sardis. Kita kemarin sudah selesai dari Efesus, Smyrna, Pergamus, dan Tiatira sudah. Kita sekarang ke poin yang berikut, yaitu tentang kita belajar dari jemaat yang ada di Sardis. Firman Tuhan berkata seperti ini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau
dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu ku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, ya, turutilah dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Baik Bapak Ibu, itu firman Tuhan. Ya, kita sudah baca bersama-sama dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 3. Kita melihat bersama-sama bagaimana Tuhan mengevaluasi jemaat yang ada di Sardis, ya. Kita percaya bahwa kalau Tuhan mengevaluasi jemaat ini, kalau Tuhan mengevaluasi juga hidup kita, itu adalah bukti kasih sayang Tuhan kepada kita. Itu adalah bukti bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Sebuah bukti di mana jika Dia mengasihi kita, jika seseorang mengasihi kita, maka pasti kita ditegur. Dan demikian juga Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia menegur kita. Alkitab di situ tadi berkata bahwa ayat yang kedua dikatakan di situ, ayat yang pertama ya dikatakan mulai di situ, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ayat ini seringkali kita gambarkan dengan orang-orang yang mengalami kematian rohani, ya. Orang-orang yang mengalami terputus hubungan dengan Tuhan. Dulunya berapi-api, dulunya begitu setia melayani, tapi hari-hari ini belakangan ini mulai lemah, lesu, mulai tidak ada hubungan lagi, mulai tidak ada lagi supply, dan hidup begitu gersang. Dan Tuhan mengingatkan, mengevaluasi kembali untuk supaya bangkit, untuk supaya kita mengalami kebangunan rohani, untuk kita kembali sadar bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Jika kita mungkin terhenti oleh karena banyak sekali persoalan, atau bahkan mungkin kita melakukan aktivitas rohani tapi sebenarnya hubungan kita lagi tidak baik dengan Tuhan, artinya kita tidak membangun hubungan yang akurat. Kita sudah cuma sebagai orang yang profesional melakukan tanggung jawab rohani, tetapi sebenarnya tidak ada kehidupan doa, tidak ada sebuah ketaatan, tidak ada sebuah penundukan diri kepada firman. Dan Yesus seperti mengecam jemaat yang ada kemarin di Tiatira, hal yang sama juga di jemaat di Smyrna, di Efesus dan juga di Pergamus. Masih kita didapati hal-hal yang kurang menyenangkan oleh Tuhan sehingga kita dievaluasi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita lihat jemaat di Sardis ini, saudara, gereja Sardis ini adalah gambaran dari gereja yang tanpa tujuan. Tuhan sangat muak ketika kita orang percaya, kita sudah terjebak dengan melakukan rutinitas agamawi, melakukan sebuah pelayanan dengan kekuatan kita sendiri, sudah rutinitas, sudah familiar kita mengerjakan segala bentuk pelayanan yang kita lakukan. Tidak ada lagi sebuah fashion, tidak ada lagi roh yang berkobar-kobar, tidak ada lagi intensitas roh yang bekerja dengan luar biasa, sehingga kita melakukan sesuatu, semua bentuk pelayanan melakukannya dengan terpaksa, melakukan karena jadwal, melakukan karena memang kita adalah pelayan, memang karena saya memiliki jabatan sebagai pendeta pembantu, dan karena Ibu Gembala terus mempu saya, maka saya melakukan itu. Jadi penundukan diri kita, ketaatan kita tidak lagi berpusat kepada Tuhan, tidak lagi kita kerjakan dengan fashion, dengan gairah, tapi hanya karena jadwal, saudara, melakukan itu. Mari kita bertobat. Gereja Sardis adalah gereja yang menggambarkan gereja yang tanpa ada tujuan. Mereka hanya mengikuti tren, mereka hanya mengikuti hal-hal yang sedang lagi tren hari-hari ini, sehingga terjebak dengan sekedar melakukan kegiatan-kegiatan agamawi. Kalau orang bikin model pelayanan begini, kita juga ikut-ikutan. Tapi mari kita benar-benar menangkap, kita merasakan ada restorasi dari Tuhan, dan kita mulai membangunnya, kita mulai mempolakan itu dalam diri kita terlebih dahulu, lalu kepada orang lain. Hal yang sama aku akan mengalami itu hari lepas hari. Saya terus belajar untuk men-set hidup saya. Ketika semua Tuhan bukakan dan singkapkan dan membuat saya, jemaat sendiri juga merasakan, jemaat sendiri juga menyaksikan bagaimana hari ke hari terus mempus engkau, terus mendorong kita bersama-sama. Karena tidak akan bisa hanya seseorang yang kuat, satu orang yang kuat, tapi kita bersama-sama. Memang kita butuh satu orang yang kuat untuk bisa men-set
untuk bisa menyelaraskan, tapi juga kita secara bersama-sama akan didorong naik untuk kita frekuensinya mengalami frekuensi yang sama. Kita tidak lagi sekedar melayani biasa-biasa. Jika ada seorang yang memiliki kuasa yang sudah dibentuk, maka dia akan mulai mengomando. Apabila itu seorang pemimpin, maka semua pelayan akan mengalami impartasi yang sama. Mereka akan melayani dengan passion, dengan gairah, karena mereka merasakan ada sesuatu yang sedang menggerakkan kita, menggerakkan dan mendorong kita semua. Kita tidak boleh biasa-biasa. Katakan amin. Melihat jemaat di Smyrna, ada beberapa catatan di sini buat kita, bahwa tanpa posisi rohani dan anugerah yang bekerja. Jadi gereja di Smyrna hanya sekedar menjadi gereja yang tanpa ada tujuan. Yang penting sudah masuk gereja, kita sudah bangun gereja, kita sudah punya gereja, sudah punya rumah. Apa tujuan selanjutnya? Kita tidak sadar, sehingga sekedar menjadi tempat untuk kita berkumpul, sekedar tempat untuk kita kumpul-kumpul bernyanyi. Tapi mari kita mulai menginvasi hidup kita. Tuhan mau bekerja dan menginvasi hidup kita supaya juga kita bisa menginvasi orang lain. Di tempat di mana engkau bekerja, aman berulang-ulang katakan itu adalah ladangmu, sehingga engkau menjadi berkat di sana. Katakan amin. Karena yang pasti bahwa Tuhan sedang mencari orang-orang yang sungguh-sungguh tersedia, yang terbangun akurat. Kita berkata kemarin dalam Matius pasal 7 ayat 21 seterusnya, bukan setiap orang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Jadi ada begitu banyak orang yang tahu Tuhan, berbuat, mengusir setan, berkarisma, tapi apa yang Tuhan membuat Tuhan muak kepada mereka? Kalian pembuat kejahatan, karena mereka tidak menjadi pelaku firman. Mari, ada begitu banyak hal yang kita harus benahi dalam hidup kita. Kita tidak cukup berkarunia, kita tidak cukup sekedar sudah pintar memimpin pujian, kita tidak cukup sekedar sudah pintar bawa firman, kita tidak sekedar cukup kita luar biasa main musik. Tapi jika kehidupanmu tidak benar, saya beritahu engkau, semua yang kau lakukan hanyalah kesia-siaan. Karena itu mari serahkan diri, beri hidupmu bersih di hadapan Tuhan. Percaya bahwa ketika engkau sungguh-sungguh, dalam tanda kutip, jika engkau sungguh-sungguh menjadi orang tepat, orang strategis di rumah Tuhan, maka semua yang kau lakukan akan berdampak bagi orang lain. Hari ini saya beritahu saudara, mari terus dorong hidupmu, dorong keluargamu. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Kita tidak bisa melakukan sebuah pekerjaan yang mulia bagi Tuhan sementara hidup kita tidak beres, sementara hidup kita tidak benar. Kita harus beresin, segera beresin, sehingga kita memiliki tujuan yang jelas. Kita yang selama ini kita tahu adalah yang penting kita sudah bertobat, mati masuk surga. Tapi saudara, tidak cuma itu. Benar kita akan masuk surga pada akhirnya, tetapi mari kita terus mempengaruhi. Selagi kita masih hidup di dunia ini, perbuatan-perbuatan baik itu, 9 buah roh itu harus berbuah-buah di dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar menjadi bagian yang kita berbahasa roh, berkarunia, tapi hidup kita tidak berubah. Mari kita munculkan 9 buah roh itu. Saya percaya jemaat di Sardis ini benar-benar ditegur oleh Tuhan, dikatakan engkau hidup padahal engkau mati. Bayangkan saudara, sudah capek-capeknya, tapi itu hanyalah sebuah kesia-siaan. Tuhan anggap itu adalah sesuatu yang tidak berarti. Kalau kata mati di sini artinya menunjukkan sesuatu yang tidak bernilai lagi. Kalau masih hidup ya masih berarti, tapi kalau mati, sudah mati, artinya tidak ada arti apa-apa, tidak berguna apa-apa. Sebabnya mari kita mau dikoreksi dari bagian ini. Gereja menjadi tidak efektif ketika kita orang-orang percaya kita hanya sekedar itu tadi, kumpul-kumpul, ya sekedar, ya itulah. Saudara, mari kita sadari, saya berbicara ini bukan berarti saya menjadi orang yang hebat, tidak. Tapi mari kita terus dikoreksi. Waktu-waktu di mana kita dikoreksi oleh Tuhan, bagaimana jemaat umat Tuhan, kita bersama-sama terus merasakan ada hadirat Tuhan di sana. Ketika ada penyembahan, itu bukan lagi sebuah rutinitas, bagian dari liturgi ibadah, tetapi itu sesuatu pemujaan, sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan dari hati yang paling dalam. Ada pertobatan yang sungguh-sungguh dirasakan ketika kita menyanyikan lagu pujian itu sebagai sebuah deklarasi, sebagai sebuah ungkapan hati di hadapan Tuhan. Bukan kita nyanyi kosong dan tanpa ada rasa. Kita menyembah sekedar ikut-ikutan. Kalau WL bilang, ayo mari menyembah, tapi setelah itu pulang rumah penyembahan mati lagi. Ini harus menjadi warning buat kita. Harusnya penyembahan menjadi lifestyle kita. Pujian berkata, hidupku menggenapi firman-Mu. Jadi hidup kita harus menggenapi firman. Kita terus hidup membangun komunikasi, keintiman dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan. Karena ketika kita intim dengan Tuhan, kita menjadi orang yang tak sama lagi. Kita menjadi orang yang strong, kita menjadi jemaat yang kuat, kita menjadi jemaat yang dapat diandalkan sebagai representasi dari apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh pemimpinmu. Karena pemimpinmu juga menghidupi, maka jemaat juga pasti akan mengalami impartasi yang sama, sehingga standarnya semua naik.
Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita terus sadar bahwa Tuhan sedang mengevaluasi seluruh kehidupan kita dan memastikan hidup kita tidak akan sama lagi. Jadi fokus kita adalah Tuhan, ingat baik-baik. Fokus kita adalah Tuhan. Waktu saudara melakukan misalnya di bagian level para pelayan, waktu engkau melakukan pelayanan, engkau harus sadar itu adalah pelayanan yang benar-benar engkau lakukan buat Tuhan. Engkau sedang melayani umat Allah, di mana umatnya Tuhan ini mereka harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka harus mengalami sesuatu yang mereka connect dengan Tuhan. Waktu saudara, engkau sebagai WL, engkau sebagai singer, engkau sebagai pemimpin pemain musik, engkau benar-benar hidupmu terbangun akurat, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka semua bentuk pelayanan yang kau persembahkan hari itu adalah bagian di mana membawa umat Tuhan untuk benar-benar terkonek dengan Tuhan, dan mereka makin terbangun sehingga tanpa kita sadar Roh Kudus akan terus melatih mereka hidup di dalam kuasa pujian dan penyembahan, hidup dari kuasa hadirat Tuhan yang tidak bisa diganti dengan apapun. Katakan amin. Mari latih diri kita terus menyembah Tuhan. Fokus kita adalah Tuhannya, karena kita membangun hubungan dengan Tuhan itu penting. Jadi kita terus mari alami penyetaraan pewahyuan. Waktu saudara kita sama-sama terus diupdate dalam firman, maka artinya kita supaya pemahaman kita sama. Pemahaman kita tidak satu pemahamannya begini, yang satu lagi pemahamannya begini. Tapi ketika bicara soal penyembahan, engkau sudah mengerti apa itu penyembahan. Penyembahan bukan sekedar dilakukan saja di rutinitas di gereja, karena itu bagian dari liturgi. Tapi penyembahan harus menjadi lifestyle-mu setiap hari. Itu menjadi gaya hidupmu, karena hidup kita adalah persembahan bagi Tuhan. Hidup kita adalah persembahan yang terbaik. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita juga mempergunakan semua energi dalam tubuh kita untuk kita melakukan sebuah penyembahan, menyukakan hati Tuhan, menyanyi, menyembah dengan sungguh-sungguh, karena dari dasar hatimu sudah terbangun dasar keyakinan bahwa ketika kita menyembah, kita akan mengalami Tuhan, kita akan mengalami kekuatan. Ada koneksi, frekuensi Tuhan datang dalam frekuensi kita secara manusiawi. Ya, manusia daging ini yang masih kadang-kadang dipengaruhi. Tapi begitu saudara tidak selalu ada di dalam roh, engkau dibangun sebagai manusia Allah, manusia ilahi, maka engkau connect dengan Tuhan. Ada kuasa yang bekerja. Ya, setiap hari kita masih kadang-kadang masih tergoda, masih peperangan dengan soal tersinggung dan marah. Tapi saudara jangan pernah menyerah. Teruslah bangun hidupmu, teruslah selaraskan hidupmu. Engkau harus memastikan setiap hari hatimu bersih. Engkau harus memastikan setiap hari tidak ada kontaminasi. Ya, hati kita tidak menjadi terkontaminasi, karena ada banyak hal dalam hidup ini. Apakah itu lewat istri, lewat suami, lewat karyawan, anak buahmu di kantor, lewat teman, lewat siapa saja. Kau harus pastikan hatimu terus mengalami Tuhan. Ada damai, ada sukacita di sana. Katakan amin. Jadi saudara, kita terus belajar untuk memastikan seluruh hidup kita jangan ikuti tren. Itu tren artinya yang terus mengikuti tren yang sedang berkembang. Ya, saya tidak menyinggung, tapi mari kita terus belajar, temukan nilai yang orisinil dari pelayanan itu, sehingga kita tidak terbawa dengan tren-tren yang ada. Kita harus keluar dari pola yang salah, yang hanya pada musim-musim tertentu itu muncul lalu kita juga ikut-ikutan. Tapi mari kita pastikan kita bangun, kita fokus bangun jemaat, menyediakan jemaat sebuah akses di mana portal untuk mereka terus terhubung dengan Tuhan, dan mereka mengalami satu kekuatan menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang strong, sehingga mereka bisa bersaksi dimanapun mereka pergi, mereka berada, kita berada, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Katakan amin. Ya. Jadi mari kita keluar dari kehidupan yang hanya berdasarkan zaman ini, tren itu kita ikut-ikutan. Kalau itu tamborin, ikuti semua tamborin. Ya, mari kita terus belajar bahwa kita tidak terjebak dengan kondisi itu. Mari kita mau belajar untuk ikuti trennya Roh Kudus, trennya Tuhan. Apa agenda Tuhan hari ini buat kita? Mari ikuti itu, taati. Kalau Tuhan menekankan tentang perubahan sikap, perubahan karakter, mari kita ikuti tren itu. Karena itu adalah tren surga, bukan tren dunia yang kayak besok tahun berikut berubah lagi, nanti muncul lagi tren apa. Kalau punya lampu-lampu nanti semua ditaruh lampu-lampu dan lain-lain. Ya, soal itu tidak masalah. Hanya seringkali kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, fokus kepada lampunya.
Mari kita terus belajar men-set seluruh hidup kita. Manusia selalu itu tidak puas, selalu mau ada sebuah perubahan. Tapi mari kita lepas dari semua, kita fokus kepada hidup kita di dalam Dia. Harus fokus untuk berubah, fokus untuk diubah, fokus untuk terus direstorasi, fokus untuk terus mengalami peningkatan, mengalami kualitas. Ada terjadi perluasan kapasitas hidup rohani kita, sehingga yang tadinya kita biasa-biasa menjadi tidak biasa lagi, menjadi orang yang tidak biasa. Karena engkau mengalami peningkatan, mengalami kuasa yang terus membawamu naik. Karena orang yang terhubung dengan Tuhan, Alkitab berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang itu. Kalau orang yang menanti Tuhan, terus menunggu Tuhan, hatinya terset di dalam Tuhan, terus menanti-nantikan Tuhan, saya percaya engkau tidak akan lagi terjebak hanya sekedar melakukan rutinitas. Tapi please, engkau sungguh-sungguh hatimu melekat dengan Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati, engkau beroleh kekuatan yang baru. Berlari tetapi tidak menjadi lelah. Katakan amin. Seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, karena Tuhan menjadi jaminan kita. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya sekedar melihat kondisi hari-hari ini dan kita mau terpengaruh saudara, apalagi kita lihat sekarang ya, kita lihat isu penting sekarang, kita melihat kegoncangan yang belum selesai, kita tidak tahu berakhir kapan. Tapi kita terus mendesak, berdoa kepada Tuhan, minta belas kasih Tuhan. Saya berdoa kepada kita supaya kita tidak fokus pada isu itu, tapi mari fokus, pastikan engkau terus membangun hidup akurat. Kapan berakhir kita tidak tahu, tapi pastikan engkau terus terhubung dengan sumber, terhubung dengan Tuhan pemilik hidup, terhubung dengan Tuhan yang pegang kendali seisi dunia ini. Orang-orang yang terhubung pasti diluputkan. Itu janji Tuhan. Kalau kita ada di dalam sistem kerajaan, kita dibangun di dalam Dia, kita tidak akan mudah tergoncang. Karena kita orang-orang yang sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Dan kalau kita melekat dengan Dia, ada material pribadinya dalam hidup kita, kita tidak akan mudah bergoncang. Itu janji Tuhan. Karena kita tidak sekedar dibangun dengan perkataan-perkataan yang kosong, tapi perkataan-perkataan yang hidup, yang adalah Dia sendiri. Waktu saudara dengar firman, engkau berkobar-kobar, engkau bernyala-nyala, bergairah, maka itu adalah kehidupan yang tidak pernah, yang tidak biasanya engkau dapatkan. Itu yang sedang datang dalam hidupmu. Makanya firman Tuhan bilang, deklarasikan, hati yang gembira itu obat yang manjur. Dan saudara, saya percaya engkau punya pengalaman dari hari ke hari berjalan dengan Tuhan. Katakan amin. Jadi fokus kita adalah Tuhan. Amin. Jadi kembali kepada tujuan semula. Gereja Sardis ditegur karena mereka telah meninggalkan. Mereka lupa bahwa gereja itu punya tujuan yang jelas. Sehingga tidak boleh mengadopsi hal-hal yang hanya tren, hanya sementara. Ini gereja Sardis adalah gereja kontemporer. Gereja yang artinya gereja yang mengikuti tren. Gereja yang di masa ini semua sama. Ya, sesuatu di dalam, coba kita lihat di dalam kamus. Apa itu kontemporer ya? Haleluya, haleluya. Dalam kamus bahasa Indonesia itu kontemporer itu artinya, saudara, coba lihat, semasa, pada waktu yang sama. Jadi pada waktu yang sama semua orang ikut tren itu. Itu gereja Sardis, gereja kontemporer. Jadi berubah-ubah. Hari ini tema ini, besok tema ini, lusa tema ini, terus berubah-ubah. Tidak fokus membangun, ya. Sehingga terabaikan yang sesungguhnya harusnya membangun iman jemaat, tapi kita mengikuti tren yang ada. Mari kita bertobat semua. Saya juga percaya kita secara pribadi sebagai pemimpin di sini sadar bahwa fokus kita adalah kita terus membangun gereja sehingga menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang akan mengerjakan hal-hal besar. Nomor satu adalah bisa menghandle masalahmu. Di saat tantangan hidup, engkau menjadi gereja yang strong untuk memanifestasikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi mari kita kembali kepada tujuan semula. Gereja Sardis ditegur, kamu kelihatan hidup tapi sebenarnya mati. Jadi kita kembali, ayo kembali. Katakan bangkit kembali, benahi kembali. Firman Tuhan tadi berkata, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Jadi masih ada sesuatu yang tinggal. Artinya kehidupan kita, kerinduan kita masih ada, saudara. Masih hati yang cinta Tuhan, hati yang melayani, hal-hal yang ilahi, hal-hal yang masih ada tertinggal. Mari kita bangun, set kembali, benahi hidup kita, terima koreksi, terima apa yang Roh Kudus sedang kerjakan hari-hari ini, sehingga kita mengalami pemulihan dan menjadi maksimal kembali.
Kenapa kita tidak boleh mengikuti tren? Karena kita tidak bisa bertahan, tren tidak bisa bertahan. Kapanpun bisa berubah-ubah. Tahun ini trennya bendera, besok lusa sudah lain, lusa lagi sudah lain. Tapi ketika saudara mengikuti tren Roh Kudus, kita ada dalam agenda Tuhan, maka saya percaya kita tak akan sama lagi. Karena itulah tujuan Tuhan. Mari kita terus bersama-sama lewat hidupmu yang sudah dibangun, bersaksi kepada siapapun, saksikan kebesaran Tuhan, saksikan kedahsyatannya Tuhan. Karena itulah yang kau dibangun. Gereja di Efesus di Kisah Rasul 19, bagaimana mereka ketika berjumpa dengan Paulus, mereka mengalami pemulihan. Mereka menyebar kemana-mana, seluruh Asia mendengarkan firman Tuhan. Tapi pada waktu masih dipegang oleh Petrus, apa yang terjadi? Jemaat itu biasa-biasa saja. Artinya ada sesuatu yang terputus di sini. Oleh karena itu kita harus menyelaraskan hidup kita. Ayo kita alami lobby di ruang tata, bangun kembali hidup kita apa yang Tuhan mau. Sehingga itu yang Tuhan akan kerjakan. Bukan keinginan kita, bukan kemauan kita untuk bangun gereja. Karena mungkin kita punya uang maka kita bangun gereja. Oh, ini bukan hal yang biasa. Ini bukan hal yang sembarang. Tapi ini adalah sesuatu yang spesial dari Tuhan. Tuhan harus memastikan engkau adalah orang tepat, orang strategis. Tuhan harus memastikan engkau terpanggil, engkau benar-benar adalah orang pilihan. Sehingga kita bukan sekedar karena mau saja. Tak ada uang jadi kita bangun gereja. Pemurnian sedang terjadi. Evaluasi dari Tuhan sedang terjadi. Karena bukan dengan uang. Karakter yang terbangun di dalam Tuhan membuat engkau unggul. Nah, ketika engkau memiliki hubungan intim dengan Tuhan, engkau mengerti hati Tuhan, engkau berjalan menjaga langkahmu dengan Tuhan, maka saya percaya tantangan sebesar apapun tidak akan pernah mungkin bisa menggoyahkan engkau. Seperti pujian tadi, sampai akhirku menutup mata, ku tetap setia melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kembali ke panggilan awal kita, ya, tujuan semula. Saya percaya apa yang Tuhan inginkan. Mungkin saudara menyadari bahwa ada banyak hal yang memang Roh Kudus sudah bicara perlu dibenahi, dan mungkin itu menjadi sesuatu dilema di dalam dirimu. Tapi sudah terlanjur jemaat menikmati, mau atau tidak, suka atau tidak, kita adalah pemimpin. Hal yang sama juga saya merombak ketika saya bertemu dengan firman kebenaran yang merestorasi hati saya sebagai pemimpin. Saya harus berani merombak semua hal-hal yang tidak benar selama ini, masih kompromi, melayani dengan kehidupan tidak beres, harus beres. Jelas saudara. Dan itu kami alami kadang-kadang, tidak ada pemain musik, tidak ada, karena si ini tidak ada, karena si ini tidak ikut doa. Itu hal yang harus kita bangun, itu hal yang harus kita bayar harga untuk men-set generasi. Sehingga setiap pelayan menghargai pelayanan. Ini bukan sekedar sebuah pelayanan biasa-biasa. Karena itu dari tempat ini membicara pada saudara, para pelayan, pastikan engkau benar-benar terhubung akurat dengan Tuhan. Sehingga ketika engkau melayani, engkau bukan mengalirkan kehidupan yang tidak ada apa-apanya, tapi engkau mengalirkan kehidupan dari surga, kehidupan ilahi. Karena engkau terhubung dengan Tuhan akurat. Engkau main musik, engkau MPL, engkau singer. Bahkan hamba tuh, saya sebagai pribadi juga membawa firman. Kita tidak sekedar menyampaikan kata-kata kosong, tapi itu perkataan hidup karena kita menghidupinya. Katakan amin. Ya, jadi itu sebabnya mari kita bangun hidup kita. Tuhan kembali menyelaraskan kita sebagai gerejanya dengan agenda surga. Sekali lagi, bukan agenda kita manusia, bukan agenda secara manusia yang saudara sedang kejar hari-hari ini, tapi kita sedang bangun, yang kita bangun, yang kita kejar hari-hari ini, kita balikan, kita berjalan di dalam agenda Tuhan. Apa tujuan Tuhan buat kita? Apakah sekedar mengisi gereja yang besar itu dengan jiwa-jiwa? Lalu ketika dicek semua kepahitan, semua begini, semua begitu, ketika dievaluasi oleh Tuhan. Jadi mari mindset kita berubah. Kita bangun gereja bukan sekedar kumpulin orang, tapi kita membangun gereja. Kita berkata Allah mau tidak akan bisa menjamah di atas batu karang ini. Kita harus memastikan dasar Yesus Kristus harus terbangun, terpola dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Harus terbangun. Jangan masuk gereja terus dengan keadaan begitu. Tidak ada perubahan. Mari kita alami perubahan. Amin. Kita percaya tangan Tuhan yang kuat akan menolong kita. Ya, kita seringkali melenceng dari fungsi yang sesungguhnya. Ya, yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi tujuan Tuhan, tujuan ilahi. Tapi kita meleset dari apa yang sesungguhnya. Jadi mari, saya sadar di sini ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi mari satukan hati. Kalau engkau harus membenahi tim ke dalam secara tim pelayanan, benahi mereka. Ini
ini tidak gampang, karena di dalam diri mereka semua juga ada begitu banyak pemikiran-pemikiran. Kalau itu berapa pejabat, ya semua dengan pemahaman yang sudah terset, dasar dari berbagai kehidupan yang sudah terbangun. Mungkin mereka dari gereja mana, lalu mungkin gabung di kita. Ada banyak pemahaman, mari kita set. Kita mulai dengan para pemimpin diperlengkapi. Kita semua harus sadar bahwa kita harus satu pikiran, dan ini tidak mudah. Oleh karena itu mari semua harus kembali back to the Bible. Back to the Bible. Kembali kepada firman, dan firman itu akan mengoreksi kita, dan tidak ada seorang pun yang mau bertahan dengan pandangannya, pemahamannya yang sebenarnya firman Tuhan menurut Tuhan itu salah dan keliru. Ya, kita harus bertobat. Katakan amin. Tuhan memiliki tujuan, itu yang pasti. Ya, Tuhan memiliki tujuan untuk gereja lokal kita masing-masing. Saya sangat percaya Tuhan memiliki tujuan untuk gereja lokal di mana Tuhan percayakan kami di sini. Pastikan kita semua tetap fokus untuk mengejar tujuan Tuhan. Kita percaya waktu kita memberi kesempatan Tuhan membenahi hidup kita, Roh Kudus mengoreksi kita, membenahi seluruh aspek hidup kita, maka gereja kita akan menjadi sangat efektif. Orang-orang akan tidak lagi mengalami pergumulan. Mereka akan menjalani kehidupan dengan enjoy, karena mereka tahu setiap pergumulan mereka dengan mudah mereka melewati, dengan mudah mereka bisa melaluinya, karena roh di dalam mereka itu sudah terbentuk. Mereka tidak lagi menjadi orang Kristen yang cengeng, orang Kristen yang sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit bersungut, tapi mereka tahu ada akses untuk bisa melobi di ruang tata. Ketika mereka memiliki hubungan intim dengan Tuhan, mereka doa sudah menjadi lifestyle, maka bukan lagi hal yang sulit dan sukar untuk berdoa, untuk menyembah, karena itu sudah jadi gaya hidup. Sehingga walaupun engkau di luar sana, engkau sudah terlatih, engkau bisa berdoa walaupun engkau di luar tanpa harus masuk di kamar, tapi engkau sudah mendeklarasikan firman, karena doa sudah menjadi lifestyle-mu. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya mari kita pastikan kita semua terus alami kehidupan yang terus direstorasi oleh Tuhan. Ya, saya percaya firman-firman ini akan terus mengupgrade hidup kita. Ibadat yang kita lakukan, ya seperti ini live streaming, itu kesadaran saudara. Kalau saudara merasa ini sangat penting, karena sudah dengar arahan Tuhan, saudara mau taat. Bagian dari apa yang saudara dan saya lakukan adalah taat. Dan karena tujuannya adalah untuk kebaikan kita, kita di-set di dalam kebenaran, terus membangun kesadaran akan Tuhan, membangun kesadaran akan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Terus men-set, baca firman, renungkan firman. Itu ya cara yang efektif untuk menolong kita terus kita terset di dalam Dia. Hidup kita terus terbangun akurat di dalam Dia. Ya, tidak ada hal-hal yang lowong yang mengisi hati kita. Yang ada adalah hal-hal yang ilahi yang terus memastikan kita terus terbangun. Katakan amin. Ya, minum dulu. Amin Bapak Ibu. Itu jemaat Sardis ya. Fokuslah untuk Tuhan membangun hubungan. Fokus kita semua ya. Baik saya sebagai pemimpin juga saudara. Fokus kita adalah Tuhan. Jadi semua kita berfokus kepada Tuhan. Itu apa? Membangun hubungan dengannya, dan bukan sekedar sebuah rutinitas, formalitas belaka. Tapi fokus kita, ingat baik-baik, fokus kita adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Apakah saudara lagi sendiri di rumah? Setelah engkau selesai dengan semua aktivitasmu, kerjaan rutinitasmu di rumah sebagai ibu rumah tangga, waktu-waktumu yang sisa itu kau mulai pergunakan. Kau mulai bangun hidupmu, berfokus untuk membangun hidup rohanimu. Amin. Karena ini sangat penting. Jadi jangan jadikan ibadah bukan sebagai sebuah formalitas. Karena hari Minggu jadi kita harus ke gereja. Tidak lagi pemahaman yang benar. Aku ke gereja karena aku membangun hidupku dengan Tuhan. Aku bersekutu dengan seluruh keluarga rohani, dan bersama-sama kami diberi minum, mendengar arahan yang sama, dan bertumbuh terus, berlomba-lomba di dalam Dia, menjadi lebih kuat dan menjadi jemaat yang menang dan terus menang atas segala masalah. Kita sadar masalah hidup ke depan tidak gampang, saudara. Kita tidak tahu ya tantangan hidup ke depan. Goncangan-goncangan mungkin lebih besar. Kita berkata di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, goncangan bukan cuma langit saja, tapi surga juga akan digoncang. Bayangkan saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Di bumi ini sedang digoncang. Kita aja sudah dengan penyakit ini sudah menghantam seluruh lini kehidupan, seluruh aspek kehidupan. Terlebih ekonomi, kita melihat terjadi lockdown di mana-mana. Kita sudah tahu semua, dan ekonomi lagi terjadi penurunan. Inflasi sedang terjadi. Belum lagi berikut
apalagi yang mungkin aspek-aspek hidup yang lain terjadi, PHK di mana-mana, perusahaan mulai memperhatikan, mulai memperkecil, karyawan-karyawan mulai diseleksi, terjadi perkontrak mereka diistirahatkan dulu sambil menunggu mungkin perpanjangan kontrak akan dipertimbangkan. Ini hal-hal yang akan sulit ke depan. Karena itu tidak ada tempat lain untuk kita berlindung. Mari kita datang kepada Tuhan karena janji Tuhan. Kalau kita ada di dalam kerajaan yang dibangun di dalam Dia, kita tinggal di dalam Dia, kita adalah masyarakat kerajaan itu, kita adalah warga kerajaan itu, maka ketika terjadi kegoncangan, engkau tidak akan bergoncang. Karena engkau ada di tempat yang tepat, di dalam kerajaan Allah, dibangun di dalam sistem kerajaan itu sendiri. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kita menjadi jemaat yang makin kuat, bukan jemaat yang lemah, loyo. Aktivitas terlalu banyak sampai ketong lain lupa. Urus keluarga sudah tidak ada waktu lagi. Karena di sana, di sini, di situ, semua pelayanan kita handle, semua kita khotbah. Bayangkan saudara. Lalu ujung-ujungnya apa coba? Apa yang terjadi? Diri kita pun kelelahan. Jadi mari evaluasi hidup kita masing-masing. Terlepas dari semua apapun alasan saudara-saudara pasti punya pemahaman tersendiri. Tapi bagi saya, mari kita bersama-sama mengevaluasi. Dengan jujur kita mau datang kepada Tuhan dan memberikan Roh Kudus kesempatan untuk terus membangun kita dan merestorasi kita, memperbaiki hal-hal yang selama ini salah di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Oke, itu jemaat Sardis. Jadi Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita kembali kepada tujuan orisinil gereja. Ya, kita dipanggil. Kita bukan hanya sekedar selamat masuk surga, tapi kita menjadi kesaksian, menjadi saksi dimanapun kita pergi dan kita berada. Amin. Jadi mulailah untuk mengevaluasi hidup kita. Jangan menjadi gereja yang sekedar musiman ya. Tetapi menjadi gereja yang dibangun dalam blueprintnya Tuhan. Apa menjadi agenda Tuhan, itu yang kita kerjakan. Katakan amin. Oke, kita lihat yang berikut. Tuhan mengevaluasi jemaat yang ada di Philadelphia, sorry. Tiatira sudah kemarin. Kita baca bersama-sama di Wahyu pasal 3, 7 sampai dengan 8. Oke, kita lihat bersama-sama kembali di situ. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 8. Alkitab berkata begini. Kepada jemaat di Philadelphia. Di Philadelphia ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Perhatikan saudara, engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Mari kita lihat bersama-sama apa yang Tuhan banggakan dari jemaat Philadelphia. Ayat 9 di sini dikatakan, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Dan akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Amin Bapak Ibu. Ayat 10, karena engkau menuruti firmanku. Perhatikan saudara, ini sebuah pujian dari Tuhan ya, dari jemaat ini. Firmanku untuk tekun menantikan aku. Perhatikan, untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau. Perhatikan kata maka aku pun akan melindungi engkau. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Oh, haleluya. Ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dan dari situ, dan
Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan rumahku yang baru. Oh haleluya. Dari namaku yang baru. Oke, luar biasa ini jemaat Philadelphia ya. Ini jemaat Philadelphia, jemaat yang luar biasa mendapatkan pujian daripada Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan apa yang Tuhan banggakan. Tuhan lihat ini sebagai sesuatu yang benar-benar jemaat ini menjadi model ya. Dan saya percaya juga Tuhan ingatkan kita menjadi jemaat seperti jemaat Philadelphia ini tidak mudah, tetapi Roh Kudus akan mampukan kita, anugerahnya akan mampukan kita hidup di dalam kuasa firman. Ini yang sedang kita bangun, menjadi jemaat seperti jemaat Philadelphia. Alkitab di sini tadi berkata bahwa mereka begitu setia melakukan firman, hidupi firman, dan mereka tidak menyangkal, mereka terus teguh di dalam Tuhan ya. Hidup kita semua, saudara, saya percaya dari waktu ke waktu kita pasti semua sadar bahwa ada hal-hal dalam hidup kita melihat begitu luar biasa Tuhan bekerja. Tapi juga di balik daripada itu juga ada hal-hal yang mungkin masih terasa berat untuk kita baharui, untuk kita benahi. Saya berdoa, kita semua berdoa supaya makin kita memiliki hati yang tulus, hati yang murni, maka Roh Kudus akan mampukan kita untuk dapat melakukan kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini bahwa jemaat Philadelphia menjadi jemaat yang penuh dengan inspirasi ya. Gereja Philadelphia adalah gambaran dari gereja yang memiliki otoritas. Ini gereja yang benar-benar memiliki otoritas Tuhan. Seluruh jemaat hidup beroperasi di dalam kuasa otoritas Tuhan, karena mereka memiliki posisi rohani. Apa itu posisi rohani? Kehidupan mereka yang terbangun, kehidupan mereka penuh dengan firman. Mereka menghidupi firman, hidup di dalam arahan-arahan Tuhan, hidup di dalam apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga gereja Philadelphia ini adalah gereja yang benar-benar gereja yang sangat luar biasa. Dan Tuhan berkata pada mereka, Tuhan sudah membuka pintu bagi mereka. Tuhan sudah menyediakan, tadi di ayatnya yang ke-12 ya, kita lihat di situ bagaimana Tuhan berbicara kepada mereka. Saya percaya mereka menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi inspirasi buat kita, gereja di akhir zaman ini. Saya percaya gereja lokal kita, mungkin saya pun di sini sadar bahwa belum seberapa, tapi kita terus berusaha, terus mendesak, memanggil jemaat, terus mempush jemaat bersama-sama. Ayo selaraskan hidup kita. Jangan engkau bermain-main, jangan engkau anggap enteng ini hari-hari ini, karena nanti juga kok berakhir ini corona kok. Ingat sekali lagi, di depan kita masih ada kegoncangan-kegoncangan. Oleh karena itu kita memastikan hidup kita harus makin dibangun, makin akurat. Pastikan kita menjadi gereja yang berotoritas. Kenapa kita begitu berotoritas? Karena kita dibangun di dalam Roh. Ingat statement kita, gereja yang kuat adalah gereja yang dibangun di dalam Roh. Gereja yang dibangun di dalam Roh adalah gereja yang berotoritas. Gereja yang berotoritas adalah gereja yang berdampak. Gereja yang berdampak adalah karena memiliki orang-orang yang tepat dan orang-orang yang strategis. Dan pastikan itulah saudara, terus dibangun di dalam Roh, diset di dalam kebenaran. Firman terus men-set kita sehingga lahiriah kita, halal jasmani juga, dengan mudah kita bisa menyelaraskan hidup. Karena secara Roh kita terus dibangun. Semua ikatan-ikatan belenggu apapun menjadi terlepas karena kita membuka diri, membuka hati, terbuka kepada Tuhan, dan kita dibaharui dari hari ke hari. Katakan amin. Ini gereja yang sungguh luar biasa, memiliki posisi rohani. Amin. Gereja yang terhubung dengan surga, gereja yang terhubung dengan anugerah, dan sehingga mereka mampu dan sanggup menyelesaikan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Supaya seluruh bumi, supaya semua orang datang kepada Tuhan. Masyar menjadi masyarakat, menjadi warga kerajaan Allah. Semua orang bertobat, menerima Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran. Sehingga kita dikatakan warga kerajaan Allah. Karena kita berkata, kewarganegaraan kita bukan di bumi, tapi di sorga. Jadi sorga adalah tujuan kita, hidup kita. Tapi jangan saudara hanya mau di sorga, di bumi kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Mari kita terus bekerja. Proyek Allah ke depan masih sangat besar. Kita melakukan, menjangkau banyak orang, membawa orang-orang kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan passion, dengan gairah. Dan kita percaya ketika kita melayani Tuhan dengan gairah, dengan passion, kita membangun gereja dengan blueprint-nya Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bekerja secara luar biasa, karena kita menjadi orang-orang yang tersedia. Katakan amin. Saya berdoa kita semua tidak lagi
menjadi gereja yang biasa-biasa. Ini gereja yang benar-benar berotoritas. Ketika mereka mengalami masalah tidak lagi menekan mereka. Ketika mereka mengalami sakit, mereka berdoa, mereka bertekun, mereka berdoa sehingga mujizat Tuhan terjadi. Realitas surga itu begitu nyata. Ada akan alami realitas surga makin meningkat. Dan dengar, 7 bulan ke depan ini adalah waktu di mana kita dipersiapkan, kita dibangun supaya menjadi gereja yang makin bergerak dan beroperasi dalam kuasa dan otoritas dari ruang tahta Tuhan. Dan kita akan menjadi gereja yang berbeda, yang tidak biasanya. Katakan amin. Gereja yang tidak biasanya ini sedang dimunculkan oleh Tuhan. Gereja yang berotoritas, gereja yang benar-benar menghidupi firman, melakukan firman. Mereka sungguh-sungguh. Ya, saudara baca kembali dan renungkan kembali waktu kita begitu terbatas. Tapi Imam percaya bahwa dari waktu ke waktu, dari saat ke saat kita akan mengalami gereja meningkat dengan kuasa dan otoritas Tuhan. Kita mendengar ada cerita-cerita yang luar biasa di berbagai daerah, di mana bagaimana Tuhan melakukan mujizat, anggur air itu menjadi darah. Ya, waktu ada perjamuan itu di Soe, ya ada satu cerita di Soe, ada satu gereja di sana mereka melakukan perjamuan dan mereka mengalami mujizat Tuhan. Ya, dari itu ada bukunya saudara. Memang itu sudah lama ya, di sekitar tahun 60-an ya, di bagian timur Indonesia. Ya, itu terjadi. Saudara, saya juga pernah dengar ada di mana itu ya? Di salah satu kota di Papua ada salah seorang yang begitu dikagumi sampai hari ini pasti saudara yang tahu pergerakan Injil di tanah Papua pasti tahu salah satu toko yang berjalan di atas danau itu. Dan saya percaya juga hari ini gereja yang tidak biasanya akan dimunculkan oleh Tuhan. Ini tidak bisa dikerjakan oleh orang yang biasa-biasa. Gereja orang percaya yang biasa-biasa, yang tren, mengejar tren, ikuti tren ya, tapi orang yang benar-benar hidupnya sungguh-sungguh. Saya tahu ini tidak gampang, tapi mari pada hari-hari terakhir gereja yang tidak biasanya itu akan dimunculkan oleh Tuhan. Bangkit di dalam roh, terus selaraskan hidup kita di dalam kebenaran, maka saya percaya dari kebenaran itu akan menjadi buah yang nyata. Belajarlah hidup dari firman, karena ini akan menjadi sebuah petualangan iman yang luar biasa. Belajar dari firman, hidup dari firman dan roh, dan terus izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita sehingga hidup kita tak akan sama lagi. Kita tidak bisa hidup dari perkataan, sekedar perkataan yang kosong, tanpa kita sertai dengan kehidupan yang taat dan setia dan bertekun. Tapi firman itu ketika kita ucapkan itu menjadi hidup dan berkuasa. Waktu Yesus dia berkata pada salah seorang muridnya, karena Petrus berkata, aku mau ke situ, dan bahasa sehari-harinya ya, Tuhan bilang ayo datang dengan iman, ayo datang. Tapi Petrus begitu berjalan baru berapa langkah dia sudah mengalami tenggelam. Saudara, inilah satu bukti bahwa seringkali kita masih lemah di dalam iman. Jika kita berpegang teguh pada iman, maka kita percaya seterusnya hidup kita tidak akan naik turun, tapi kita akan terus naik. Kita stabil, hidup rohani kita stabil. Tidak hari ini semangat, besok tidak semangat, lusa tidak semangat. Kita makin teguh, kita dibangun di dalam Dia. Dengar firman, ada suplai makanan rohani, artinya hidupmu menjadi teguh, hidupmu strong di dalam Dia, tidak lagi menjadi biasa-biasa dan terus naik turun terpengaruh dengan ini dan itu. Tapi tidak lagi, saya deklarasikan pada engkau, hidupmu tidak akan sama lagi. Tidak ada lagi musim-musiman dalam kehidupanmu, musim loyo, musim galau, tapi semua musim engkau akan taklukkan. Engkau terus menyelaraskan hidupmu dalam kebenaran, karena untuk itulah engkau dipanggil. Itulah tujuan gereja. Engkau menang, alam maut tidak akan bisa berkuasa. Engkau terus menang dan menaklukkan musuh di bawah telapak kakimu, karena Kristus di dalam engkau itu lebih besar daripada ada di dalam dunia ini. Katakan amin. Kita selesaikan bagian ini. Yang terakhir saudara, amin Bapak Ibu. Jadi terus polakan firman dalam hidup kita, hidup di dalam pola firman, pekerjaan Roh Kudus. Firman dan roh harus menjadi nyata dalam hidup kita ya. Belajar terus hidupi, taat, lakukan. Tidak ada pilihan lain kecuali kita mau taat, mau setia kepada Tuhan, menghidupi firman dan kebenaran. Kita akan mencicipi bagaimana makin intim dengan Tuhan. Ada banyak hal Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir, yang ketujuh adalah jemaat yang ada di Laodikia ya. Bagaimana jemaatnya di Laodikia? Ayo kita lihat sama-sama di pasal 3 ayat 17 sampai dengan 22. Sorry, di Alkitab tulisannya sudah agak bercetak, jadi agak salah-salah kalau baca. Nah, kita lihat
Maafkan saya coba untuk Pak Saudara bersama-sama. Ya, pasal 2 ayat 17 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam terjemahan umum dikatakan, ya, Wahyu 3 ayat 17 sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena engkau berkata aku kaya, dari atas sudah dari 14 ya kita baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata aku kaya, perhatikan ayat 17. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malam, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah dirimu dan bertobatlah. Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan akhiri hari ini karena besok kita adalah ibadah kenaikan. Jadi kita bertemu di lusa nanti ya. Kita lihat di jemaat Laodikia ini bagaimana Tuhan mengevaluasi mereka. Jemaat Laodikia di Wahyu 3 ini sampai ayat 14 sampai dengan 22. Kekayaan bukanlah segala-galanya. Di sini jemaat ini tuh Tuhan juga mengecam soal pekerjaan mereka, tapi paling Tuhan keberatan adalah jemaat ini merasa secara finansial, secara keuangan mereka begitu kaya, sehingga saudara gereja Laodikia ini merasa makmur hidup mereka, sehingga mereka tidak bertumbuh secara akurat, mereka tidak kokoh, tidak kuat ya, tapi mereka hidup secara manusiawi karena mereka merasa mereka tidak kekurangan, mereka merasa secara keuangan mereka makmur. Mereka tidak berkekurangan dalam seluruh aspek kehidupan mereka ya. Jadi secara rohani pun mereka merasa, orang kalau merasa punya uang tuh gimana sih? Kadang-kadang ya kita perlu merendahkan hati kita, karena seringkali kita merasa tidak ada yang perlu tidak ada sesuatu yang kita rasa rugi, rasa kurang gitu. Tapi orang yang sadar akan Tuhan, dia tidak akan melihat kekayaan itu sebagai ukuran, sebagai tumpuan, tapi dia akan selalu berkata, kekayaan ini hanyalah anugerah Tuhan. Aku hanya dipercaya sebagai pengelola, tapi Tuhan beri ini untuk aku, sehingga aku juga dapat menolong banyak orang. Ya, mungkin orang-orang yang punya perusahaan besar, orang yang kaya, saudara, bagi mereka tidak seberapa ya. Tapi saudara, kita di sini lebih fokus kepada secara lahiriah hidup kita mungkin maafan, secara lahiriah mungkin hidup kita ada. Tapi ingatlah, saya beritahu pada saudara, kekayaan ada musimnya, kekayaan ada waktunya, nilainya tidak menentu. Seperti sekarang kita melihat terjadi penurunan Freeport, kita berpikir mungkin makin hari makin meningkat, gaji makin besar, sehingga terjadi demo di mana-mana dan moker terjadi karena menuntut kenaikan upah. Tapi apa yang terjadi? Justru makin hari makin menurun, makin menurun, makin menurun. Itu firman, itu bukan perkataan salah seorang pemimpin, bukan salah seorang pendeta atau pemimpin besar, tapi itu firman Tuhan bahwa pada hari-hari terakhir kita akan mengalami secupa gandum sedinar. Jangan rusakkan minyak. Jadi keadaan-keadaannya akan membawa kita pada kondisi yang kita tidak akan lagi bisa memiliki seperti yang kita harapkan. Mungkin di sisi lain ada kemudahan, tetapi di sisi lain juga hidup kita akan makin menurun. Seperti kita lihat sekarang kita alami ya, apa yang terjadi dengan adanya corona ini, pandemi corona ini, sekitar 200 lebih negara mengalami chaos. Dalam kondisi kehidupan ekonomi mulai terjadi penurunan. Bahkan kita Indonesia mengalami imbas yang sama. Oleh karena itu mari kita jangan berpatokan ukuran pada uang, gaji, saudara. Mari hiduplah dari anugerah Tuhan. Mari hidup dan bertumpu pada Tuhan. Andalkan Tuhan bahwa kekayaan tidaklah serta-merta untuk bisa menolong kita. Kita mungkin tidak, kita merasa saya tidak kurang, saya tidak berkekurangan, ada uang lari ke dokter sudah sembuh selesai. Tapi saudara, ketika di titik di mana semua
tidak berfungsi lagi, tidak bisa, uang saudara pun tidak bisa menolong saudara. Satu-satunya cara adalah kita datang kepada Tuhan. Karena itu sebelum terjadi segala sesuatu, saya berkata pada engkau, beri dirimu kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari ini, apapun yang kita andalkan, apapun yang kita punya, rumah, mobil, kendaraan, mungkin berapapun mungkin itu, uang berapa ratus juta, mungkin bahkan miliaran, saya beritahu saudara, itu tidak akan bisa menjadi jaminan hidup kita hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Bersiaplah, terus andalkan Tuhan. Saya berkata pada saudara, mari kembali kepada Tuhan. Kalaupun engkau punya tabungan, mari andalkan Tuhan, bukan di tabungan itu. Engkau sudah berusaha untuk memanage, menyimpannya, tapi jadilah orang bijak, tidak mengandalkan uang itu. Bangun hidupmu di atas batu, bukan pasir. Karena ketika engkau dibangun di dalam Dia, saya percaya engkau akan mengalami kekuatan, engkau akan dibedakan dari yang lain. Hidup kita harus terus diselaraskan di dalam kebenaran. Mungkin saudara akan melihat hari-hari ini dan hari-hari ke depan akan terjadi banyak hal. Kita terus sadar bahwa tidak ada kekuatan yang lain. Jangan saudara berharap di uang. Saudara mungkin berpikir ada uang bisa lari ke sini, di sini masih aman. Seluruh tempat, semua tempat akan alami kegoncangan. Tidak ada jaminan ada satu tempat yang dikhususkan. Hanya ada satu yang berasal daripada Tuhan, yaitu Goshen itu. Kalau engkau sungguh-sungguh dibangun di dalam Dia, engkau akan dikhususkan seperti Israel dari segala tulah apapun, dari segala goncangan apapun di dunia. Engkau dijamin ada Goshen yang melindungi engkau. Goshen itu bicara tentang jaminan Tuhan atas hidup kita, jaminan Tuhan atas kehidupan setiap orang percaya yang sungguh-sungguh membangun hidupnya di dalam Dia, merendahkan diri dan berkata, hanya engkaulah perlindungan kami satu-satunya. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Saya katakan pada saudara, dan saya bernubuat terjadi atas hidup kita ketika engkau terus membangun hidup dengan akurat di dalam Dia. Kita tidak akan lagi mengandalkan kekayaan sebagai sebuah patokan, sebagai sebuah tumpuan. Karena apapun itu di dunia ini hanya sementara, tidak akan bisa menolong kita. Oleh karena itu, mari kita semua berkomitmen. Kita semua berkomitmen mau mencari Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Pada pujian berkata, zaman sekarang berjagalah, di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Bahkan kita sedang mengalami, berlindunglah dalam sabda Allah. Itu lirik potongan lagu yang saya tahu itu dari sejak saya masih kecil. Itu lagu itu sudah dinyanyikan. Dan saudara, saya percaya, saya bersyukur menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Waktu itu saya masih SD ya. Ada satu gereja yang luar biasa waktu itu, pergerakan di tahun-tahun 70-an. Saya masih SD dan saya menutup dengan cerita ini. Saya masih SD dan mereka waktu itu tuh bikin KKR di kampung saya. Begitu mereka bikin KKR, hujan besar. Pertama awan yang gelap sekali, tiba-tiba di atas kampung itu awan, serbuan awan gelap yang luar biasa gelapnya. Tiba-tiba hujan itu turun, bukan turun kecil-kecil, turun besar-besar. Dan itu sudah turun, tapi seorang pendeta yang mengadakan KKR berkata, jangan berlindung, semua tetap di tempat. Kita berdoa hujan berhenti. Saudara, dan benar, ketika dia berdoa angkat tangan, itu hujan tiba-tiba berhenti dan langit yang tadinya gelap itu menjadi bersih dan cerah. Sejak saat itu saya seperti merasa ada sesuatu yang bergejolak di dalam diri saya. Itu ternyata jamahan Tuhan, itu panggilan Tuhan pertama. Saya coba lari dari waktu ke waktu sampai SD, SMP, itu waktu itu ya kejadian itu saya masih SD, sekitar SD kelas 3 atau kelas 4. SMP, SMA dan masuk perguruan tinggi. Di titik terakhir di perguruan tinggi saya hampir mau gila karena kepala sakit, sudah ke dokter tidak ada penyakit. Sudah ke biasanya ya, dulu kita pakai obat-obat yang ya obat alami herbal pun tidak sembuh. Satu cara yang saya dapatkan adalah saya mengurung diri dan saya menaruh Alkitab di kepala. Itu rahasia perjalanan saya ya sampai saya hari ini. Dan kalau saya lihat hari ini, saya tahu saya karena Tuhan, karena anugerah Tuhan, dan Tuhan memilih saya, memanggil saya secara khusus. Saudara tahu, hanya dengan sembuh dengan Alkitab saya taruh di kepala. Lalu kalau saya tidak bisa tidur, saya gulingin, saya bikin jadi seperti bantal guling. Itu saya sembuh ya, sembuh. Dan karena saya berkomitmen, Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai hidup saya mau beri diri full time. Jadi saya berhenti dari kuliah dan saya beri diri untuk Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya ada di depan saudara. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Itu panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak mau berbicara yang muluk-muluk, tapi kehidupan yang dibangun ini
adalah kehidupan yang benar-benar Tuhan telah tetapkan, dan kita tidak boleh bermain-main. Itu sebabnya bicara soal panggilan, saya sangat-sangat menghargai ya saudara. Mari dukung Mam, seluruh anak-anak rohani dalam rumah. Apa yang bisa kita lakukan ke depan, mari terus setia, terus teguh. Sepanjang kita masih berjalan dalam arahan 7 bulan ke depan, mari terus setia, atur hidupmu dengan baik, benahi hidupmu dengan baik, maka Mam percaya Tuhan akan makin bekerja. Mari berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita percaya sudah menyelesaikan ya 7 jemaat yang dievaluasi oleh Tuhan di kitab Wahyu pasal 2 sampai pasal 3. Mari bersama-sama kita berdoa, waktu kita sudah selesai. Bapa, terima kasih dalam nama Yesus hamba berdoa, firman Tuhan yang kami sudah dengar bersama-sama termeterai dalam hidup kami tak akan sama lagi. Kami terus mengalami invasi dari Tuhan surga, makin bekerja, aktivitas ilahi makin nyata, makin meningkat, dan itu hanya terjadi bagi orang-orang yang tersedia baik buat Engkau Tuhan, untuk tersedia dikoreksi, untuk tersedia menerima firman dan mentaatinya setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Hamba berdoa dari tempat ini, ayo mari sepakat bersama-sama memberkati seluruh kota kami Tuhan. Lawat Tuhan, jamah Tuhan, terus berkati Tuhan, terus kondisikan hadirat Allah, ada tangga dari surga, malaikat Allah naik turun memastikan kota ini, seluruh masyarakat di kota ini alami perjumpaan dengan Tuhan, alami pertobatan yang sungguh-sungguh. Seluruh orang-orang percaya hanya satu yang mereka andalkan, mencari Tuhan sungguh-sungguh hari ini, tidak ada yang lain. Kami berdoa bahkan seluruh Tuhan staf pemerintahan yang ada, bahkan yang ada bertugas di lapangan, tim COVID-19, para dokter, para perawat, para mantri, semua petugas-petugas yang ada bekerja untuk Tuhan masa Corona ini. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, belas kasih-Mu kami terus minta Tuhan, biarlah segala sesuatu terus kami dapat lewati dan membangun kami, melatih kami supaya kami dipersiapkan. Biar di musim ini kami menjadi gereja yang tidak biasa lagi. Kami bangkit di dalam roh, kami menyerahkan hidup sungguh-sungguh, pelayanan sungguh-sungguh untuk dievaluasi oleh Tuhan, sehingga kami menjadi gereja yang membawa mandat kerajaan, menjadi gereja yang mengerti membangun gereja sesuai dengan blueprint-nya Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati bangsa negara kami Tuhan di situasi dan kondisi hari-hari ini. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat akan senantiasa menjagai bangsa ini, sehingga kondisi apapun yang sedang terjadi memastikan kami semua terus terbangun, terus berlari kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya bagi kami. Kami berdoa Pak Presiden, Wakil Presiden, seluruh staf yang ada, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk menangani masalah krisis yang sedang terjadi di bangsa kami. Ini bukan sekedar krisis yang biasa, tapi sudah memasuki 3-4 bulan. Kami percaya Tuhan memberikan kami, setelah kami dievaluasi, memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk bisa melewati, makin teruji, makin terlatih, dan oleh hikmat Tuhan dapat mengatasi segala situasi dan kondisi apapun yang terjadi. Minta Tuhan belas kasih-Mu terjadi bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, hamba berdoa seluruh keluarga rohani yang sakit, mungkin ada yang sakit yang lemah iman, kami berdoa dijamah Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada apapun yang bisa melemahkan kami. Firman Tuhan bekerja menselaraskan hidup kami, roh bekerja membangkitkan semangat kami, sehingga semua kami menjadi kuat dan strong di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Ingatkan seluruh jemaat, besok kami ibadah kenaikan. Biarlah kami semua tetap live, tetap setia, tetap tekun bersama-sama, dan seluruh pelayan untuk bisa tersedia, bisa melayani besok bersama-sama Tuhan. Dan jemaat-jemaat ada di rumah-rumah semua untuk bisa mengikuti ibadah live stream. Terima kasih Bapak, seluruh keluarga rohani yang ada di luar kota, di mana saja mereka berada, yang mengikuti siaran ini, Tuhan memberkati mereka. Hal yang sama Tuhan kerjakan kepada kami. Juga yang ada di kota Timika, jemaat simpatisan, gereja-gereja network kami, anggota-anggota jemaat yang mereka juga Tuhan bersama-sama bernetworking dengan kami. Tuhan Engkau berkati mereka, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah. Biar sama-sama kami terus dibangun dalam material yang sama. Kami berdoa bersyukur. Terima kasih Roh Kudus yang manis untuk firman-Mu. Biarlah hari ini kami semua berkata, segala puji bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah, dipuji, diagungkan, ditinggikan, dimuliakan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah selesai. Kiranya kita bisa mempersiapkan diri. Besok kita ibadah kenaikan. Tetap tersedia, siapkan diri biar Roh Kudus makin bekerja di hati yang tersedia.